Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Sahabat ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini melalui ANB Channel. Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika antum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Sesungguhnya ujian itu bagi seorang mukmin adalah kesempatan untuk bisa meraih pahala besar dengan sabar, dan kesempatan pula untuk bisa meraih ampunan dosa-dosa. Karena setiap musibah, setiap bencana, setiap keburukan yang menimpa seorang mukmin dan dia bersabar, bahkan kata Nabi SAW, walaupun itu duri yang menusuk kakinya, itu akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Maka begitulah kehidupan seorang mukmin, semuanya baik. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia mendapatkan ujian yang tidak dia senangi, maka dia bersabar dan itu pun baik bagi dia. Pemirsa sekalian yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan kitab Ushulul Tsalatsah, 3 landasan utama, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah SAW. Yang kali ini kita masuk pada landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya kita sudah membahas secara ringkas bagaimana kehidupan beliau ketika beliau di Madinah. Wabil khusus, di antara yang terpenting adalah turunnya berbagai macam syariat, berbagai macam hukum-hukum agama ketika beliau tinggal di Madinah. Zakat, puasa, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, hukum-hukum tentang harta, tentang perbudakan dan lain sebagainya. Banyak di antaranya turun di kota Madinah setelah Nabi SAW dan para sahabatnya menegakkan Islam di Madinah. Kemudian setelah itu beliau alaihi salatu wassalam wafat. Kita baca matanya. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, akhadha ala hadha 10 sinin. Di waktu ini sudah kita bahas, ya, di waktu ini atau beliau dalam kehidupan di Madinah ini 10 tahun, selama 10 tahun turun syariat-syariat Islam. Wa ba'daha tufiya salawatullah wassalamuhu alaih. Dan setelahnya tufiya, beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu alaih. Semoga salawat Allah dan salam kepada beliau. Wa dinuhu baqin, akan tetapi agamanya tetap. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya. La khaira illa dalal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada kebaikan melainkan beliau sudah memberitahukan umat tentang kebaikan tersebut. La syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan melainkan beliau sudah memperingatkan umat dari keburukan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan kepada umat adalah tauhid dan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru alladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan keburukan yang beliau peringatkan manusia darinya adalah kesyirikan dan semua yang dibenci, ya, semua yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasan beliau, dan beliau menyinggung tentang wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah 10 tahun. Kata beliau tufiya, diwafatkan. Ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah manusia biasa. Betul beliau nabi, namun beliau adalah manusia biasa dan terkena hukum-hukum yang terkait dengan manusia atau hukum-hukum alamiah yang terkait dengan manusia. Beliau lahir dari seorang anak, lahir dari rahim ibu, lahir dari seorang bayi. Kemudian beliau juga menderita sakit, beliau pernah luka-luka, beliau pernah lapar, beliau pernah haus, dan beliau juga wafat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, "Qul innama ana basyarum mislukum."
Sesungguhnya aku bashar mislukum, seperti kalian, aku manusia juga seperti kalian. Yuha ilayya, namun diwahyukan kepadaku. Dari sisi kemanusiaan beliau manusia, namun dari sisi status sebagai manusia beliau diwahyukan. Beliau rasul yang punya hak dan kewajiban bagi kita, dan hak beliau untuk diikuti dan diteladani. Tapi sebagai manusia beliau manusia biasa. Beliau makhluk sebagaimana manusia biasa. Beliau diciptakan oleh Allah dan juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah, itu menunjukkan kelemahan manusia. Tidak ada manusia sesempurna apapun yang akan hidup kekal, yang akan hidup selama-lamanya, tidak akan mati, tidak ada. Yang namanya makhluk semuanya fana, semuanya akan binasa, semuanya akan mati, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tufiya wa ba'daha tufiya salawatullah wassalamuhu alaihi. Setelah itu beliau wafat. Dan ini merupakan di antara musibah yang terbesar bagi para sahabat, dan bahkan musibah terbesar bagi umat ini, yaitu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah terbesar. Para sahabat bersedih ketika itu dengan kesedihan yang sangat mendalam dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan hanya sekedar nabi, namun dengan akhlak yang mulia yang ada pada beliau, beliau dicintai oleh semua kalangan, dicintai oleh orang-orang yang baik, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh anak-anak, dicintai oleh laki-laki, dicintai oleh perempuan, dalam arti kecintaan kepada seseorang yang simpatik kepadanya, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh anak-anak muda, dicintai oleh orang-orang yang baik, ya. Karena akhlak dan muamalah yang baik beliau, maka wafatnya beliau adalah kesedihan. Selain kesedihan atau musibah juga terbesar bagi umat karena wafatnya Rasul, dan Rasul yang terakhir. Ya, tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula itu artinya wahyu telah terputus, ya. Kan tapi tadi disebutkan wadinuhu baqin, tapi agama beliau tetap. Karena beliau sudah meletakkan pondasi-pondasi dan kaidah-kaidah untuk seorang muslim dalam beragama, dan itu dipahami oleh para ulama. Maka disebut ulama adalah pewaris para nabi atau ahli waris para nabi. Dia mewarisi atau mereka mewarisi ilmu dari Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini musibah yang sangat besar. Terpukul, banyak para sahabat terpukul. Bahkan sebagian sahabat ya tidak yakin dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak yakin dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar As-Siddiq menenangkan dan meyakinkan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah wafat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan aqbala Abu Bakar As-Siddiq ala farasin min maskanihi bis sunnah. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan tunggangan beliau dari tempat beliau di sunnah. Di sunnah nama tempat. Hatta nazala, sampai beliau turun. Fadakhala al-masjid, beliau masuk Masjid Nabawi. Falam yukallimun nas, falam yukallimin nasa, dan beliau tidak ada sedikit pun bicara sama orang. Ini di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala ala Aisyah, sampai beliau masuk rumah Aisyah. Aisyah putri beliau, ya, sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya berdekatan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi ini. Bahkan temboknya mepet dengan tembok rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah. Karena kita tahu Nabi punya beberapa istri, masing-masing istri tersebut disediakan rumah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat berada di rumah Aisyah. Ya, berada di rumah Aisyah, sebagaimana beliau juga dikuburkan di sana. Karena ini di antara kekhususan para nabi dan rasul, yaitu mereka dikubur di tempat wafatnya. Ya, dikubur di tempat wafatnya. Kalau kita orang biasa ya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Namun para nabi dan rasul dikubur di tempat wafatnya. Wafat di situ maka dikuburkan di situ. Maka ini menjadi cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Ya. Sebenarnya tadi hadisnya falam yukallimin nas hatta dakhala ala Aisyah. Abu Bakar enggak ngomong sama siapapun, masuk ke Masjid Nabawi, turun dari tunggangannya,
masuk ke Masjid Nabawi, tidak ngomong dengan siapapun sampai bertemu dengan Aisyah. Fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mughashsha bi thawbin hibaratin. Dan beliau menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tertutup dengan kain dari hibarah, kain Yaman begitu. Fakashafa an wajhihi. Maka Abu Bakar pun menyingkap wajahnya Rasulullah yang sudah wafat. Ini dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian beliau memeluknya, kemudian beliau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wafat ini. Boleh ya mencium orang yang sudah wafat jika itu memang mungkin orang tua kita, mungkin pasangan, mungkin anak kita atau orang yang dekat dengan kita. Ya. Yang masih mahram kita. Wa baka, kemudian Abu Bakar pun menangis. Tsumma qala bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'u Allahu 'alaika mautataini amal mautatul lati kutibat 'alaika faqad muttaha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, bi abi anta wa ummi, demi Allah, wallahi, demi Allah, la yajma'u Allahu 'alaika mautatain, tidak akan berjumpa pada engkau dua kematian. Ini tidak akan hidup lagi kemudian mati lagi begitu. Ya, namanya kematian bagi manusia sekali. Hatta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal mautatul lati kutibta 'alaika faqad muttaha. Dan sungguh bahwa kematian yang sudah ditetapkan kepada engkau wahai Rasulullah, faqad muttaha. Sungguh engkau sungguh engkau sudah meninggal dengan kematian tersebut. Ya, sudah meninggal dengan kematian tersebut. Kemudian thumma qala lis-sahabah tathbitan lahum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada para sahabat, tathbitan lahum, untuk menguatkan para sahabat yang lainnya. Yang tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sahabat yang tidak yakin, tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mungkin pingsan karena menerima wahyu dan nantinya akan kembali lagi. Mungkin akan dikembalikan lagi nyawanya kepada Allah karena beliau sedang menuju Allah sementara. Ya, tidak demikian. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, meneguhkan para sahabat dan meyakinkan para sahabat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad itu sudah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup dan tidak akan mati. Subhanallah. Ya. Maka tersadarlah semua orang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah wafat. Ya, dan Allah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati dan mereka pun musuh-musuhmu akan mati. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat, jika Muhammad wafat, aw qutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang, kalian akan kembali murtad, kembali tidak beriman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini renungan bagi sebagian orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar As-Siddiq meyakinkan para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah wafat. Ya, dan beliau menjelaskan dengan memilih suatu ungkapan yang betul-betul kita bisa mengambil pelajaran yang besar dari hal tersebut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah tidak wafat. Allah Maha hidup dan tidak wafat. Beliau radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menyadarkan mereka bahwa mereka sahabat-sahabat Nabi ini bukan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
bukan menyembah Nabi Muhammad SAW, tapi mereka adalah Abdullah, mereka adalah ibadullah, penyembah Allah. Maka diingatkan agar jangan sampai melampaui batas kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW wafat dan itu merupakan sebuah keniscayaan, satu hal yang pasti terjadi pada manusia, dan karena beliau adalah manusia biasa maka beliau pun wafat. Dan beliau tidaklah para sahabat menyembah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan bahwa kita ini bukan menyembah beliau, kita ini menyembah Allah. Siapa yang demikian, ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Begitulah yang berhak disembah adalah yang Maha hidup dan tidak akan mati. Adapun yang hidup dan nanti akan mati tidak berhak untuk disembah. Atau pernah hidup dan sekarang sudah mati, enggak berhak untuk disembah. Yang hidup dan nanti akan mati, banyak makhluk-makhluk yang ada, tidak berhak untuk disembah karena akan mati, ya. Yang dulu pernah hidup dan sekarang sudah mati, Nabi Muhammad SAW, mungkin orang-orang soleh, para nabi dan rasul terdahulu, ya, akan hidup, dulu pernah hidup, sekarang sudah mati, tidak layak untuk disembah. Atau katakanlah malaikat, betul hidup, tapi akan mati malaikat, akan mati jin, maka tidak layak disembah. Apalagi yang sekarang mati dan tidak pernah hidup, benda-benda mati seperti batu, pohon, bulan, bintang dan lain sebagainya. Sesuatu yang mati dan tidak pernah hidup, ya, maka tidak layak disembah. Siapa yang layak disembah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang Maha hidup dan menghidupkan manusia, memberikan kehidupan pada makhluk-makhluknya. Allah menyebutkan dalam ayat lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah, Al-Hayyu, bersandarlah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka ini pelajaran besar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengingatkan para sahabat, menyadarkan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul sudah wafat, bukan wafat-wafatan, dan itu keniscayaan bagi Nabi. Dan karena mereka tidak menyembah Nabi SAW, maka jangan berlebihan. Mereka menyembah Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan mati. Maka ini betul-betul kalimat yang dirangkai oleh Abu Bakar As-Siddiq ini benar-benar kalimat yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menyampaikan kalimat ini. Ya, iya, kan intinya ingin mengatakan Rasulullah itu betul-betul sudah mati loh. Tapi kan bagaimana kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan baik ke hati mereka dan mengandung faedah yang sangat besar. Bukan sekadar menyampaikan Rasulullah sudah wafat, tapi sampaikan bahwa kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bertawakal, bertauhid, beribadah kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sudah wafat. Maka taubatlah, artinya taubatlah kalau menyembah Nabi Muhammad, taubatlah karena dia tidak berhak disembah. Karena wafat bisa wafat, bagaimana Tuhan disembah wafat? Ya. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan wafat. Subhanallah. Ya, maka begitulah, ya. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan, meneguhkan, ya, sekaligus mengingatkan seputar tauhid ini kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sampai mereka tersadarlah. Dan kemudian Nabi SAW dikuburkan sebagaimana manusia-manusia yang lainnya yang wafat, yang hukum asalnya dikuburkan. Mungkin ada sebagian manusia tidak dikuburkan, orang-orang kafir misalnya, sebagian mereka tidak dikuburkan, sebagian mereka dibakar, abunya diterbangkan dan lain sebagainya. Namun atau mungkin sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin mungkin wafat dalam keadaan tidak bisa dikuburkan, ya, masuk tenggelam di lautan atau kemudian meledak terbakar di udara atau lain sebagainya. Namun walaupun mereka tidak dikuburkan bukan berarti mereka tidak masuk alam kubur, ya. Nama alam kubur namanya alam barzakh, alam pemisah. Mereka semua masuk ke alam barzakh, ya, walaupun mereka tidak dikubur. Hanya saja sering disebut alam kubur karena kebanyakannya manusia dikubur. Dan penguburan ini juga diantara syariat agama kita. Maka Nabi SAW pun wafat kemudian dikubur.
Hanya saja Nabi SAW dikubur di rumah beliau, bahkan di kamar beliau, di tempat wafatnya beliau. Dan sebelumnya para sahabat berselisih di mana ini mengubur Nabi SAW. Maka kalau tidak salah datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan bahwa Nabi pernah mengatakan tidaklah Nabi, para Nabi dan Rasul itu wafat melainkan dikubur di tempat dia wafat. Ya, maka dikuburkanlah Nabi SAW di tempat beliau wafat, yaitu di kamarnya Aisyah, yang nanti juga menjadi kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang setelah itu tidak ada lagi sahabat yang dikubur setelahnya, hatta Utsman ataupun Ali tidak, semuanya di makam atau pemakaman Baqi', agar tidak kemudian nanti orang malah berbondong-bondong berkuburan di sana. Ya. Maka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan ini, bahkan Anas bin Malik di antara yang ikut menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melemparkan tanah kepada jasad beliau yang mulia. Sampai Fatimah mengatakan, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahthaw ala Rasulillahi turab." Ya wahai Anas, kata Fatimah, apakah dirimu enggak ngerasa apa-apa ketika engkau melemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah? Enggak ngerasa gemetaran apa gimana gitu. Ya. Para sahabat bersedih. Namun begitulah, penguburan adalah di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Allah mengatakan dalam surat Abasa, "Tsumma amatahu fa aqbarahu, tsumma idza syaa'a ansyarahu, tsumma amatahu fa aqbarahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan manusia fa aqbarahu, kemudian menguburkan manusia tersebut, tsumma idza syaa'a ansyarahu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah pun akan membangkitkannya. Dan demikian pula zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mensyariatkan penguburan ini kepada sahabat-sahabat beliau yang lain. Utsman bin Maz'un, sahabat-sahabat yang gugur dalam perang Uhud, sahabat-sahabat yang sudah wafat sebelumnya di Baqi, mereka semua dikubur dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan manusia sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun demikian. Orang-orang menguburkan, dan bahkan dari zaman awal manusia ada. Kita tahu syariat pertama penguburan adalah ketika terjadinya peristiwa pembunuhan anak Adam oleh anak Adam yang lain. Ya. Maka disebutkan namanya Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil. Walaupun nama ini nama yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, namun ada dalam riwayat Israiliyat, ya, cerita-cerita di kitab-kitab terdahulu. Tapi kita juga sudah terlanjur mengenal dua nama ini, Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil, maka saat itu belum ada orang yang mati. Kematian pertama ini. Maka bingunglah Qabil yang telah membunuh Habil, mau gimana ini? Ini jenazah mau diapain? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung gagak yang menguburkan saudara yang menguburkan gagak yang lainnya. Ya, maka dia pun menguburkan Qabil pun menguburkan jasadnya Habil. Ya. Penguburan pertama manusia. Setelah itu semuanya manusia secara umum dikuburkan. Kita melihat sebagian orang kafir juga demikian dikuburkan. Walaupun ada yang bermacam-macam. Ya. Namun itulah alam kubur atau alam barzakh. Yang walaupun orang matinya tidak dikubur, mereka tetap akan masuk ke dalam alam kubur. Ya. Masuk kepada alam barzakh. Maka begitulah Nabi SAW dikuburkan, dan beliau wafat beneran begitu ya. Bukan kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nyawanya, bukan. Ya. Wafat yakni keluar dari alam dunia. Sehingga sebagian orang ketika mengatakan demikian, bagaimana dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, "Inna min afdali ayamikum yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi an-nafkhatu, wa fihi as-sa'qatu, fa aktsiru alayya minas salati fihi." Sesungguhnya hari yang terbaik di antara kalian adalah hari Jumat. Hari itu Adam diciptakan, hari itu Adam wafat. Kemudian fihi nafkhah, hari itu terjadi hari kiamat, dan hari itu juga dibangkitkan manusia. Maka bersolawatlah kepadaku di hari tersebut. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya.
sesungguhnya salawat kalian itu akan ditampilkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad urimta? Faqala inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ajsadal anbiya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana salawat tersebut bisa ditampilkan kepada engkau ketika engkau sudah wafat nanti? Kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Ya. Maka ini sebagian orang mengatakan Rasulullah masih hidup. Ini buktinya kalau kita sholawat, beliau mengetahui sholawatnya. Yang benar wafat dari sisi manusia wafat, ya, wafat. Namun orang wafat dari sisi alam dunia meninggal, dia tetap hidup di alam akhirat. Dan ini bukan hanya terjadi kepada Nabi SAW, ini juga kepada yang lain, kepada orang-orang yang meninggal dalam syahid, dalam gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah misalnya di antaranya Allah mengatakan la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu amwat, mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberikan rezeki. Mereka hidup di alam barzakh. Sudah beda alam dengan alam dunia. Ya, dari sisi alam dunia mereka wafat. Namun mereka hidup di alam barzakh, yurzaqun. Bahkan orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, kata Allah, yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya yang paling mulia di antara mereka. Yang paling mulia dari orang-orang yang berjihad, yang paling mulia dari orang-orang yang beriman. Maka di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat kepada beliau, maka akan ditampilkan kepada beliau salawat dari si fulan. Itu pun kan subhanallah, betapa banyak sekali orang yang bersolawat dalam satu hari. Bagaimana beliau tampilkan dan bisa tahu semua, wallahu alam. Itu sekali lagi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan hal itu di alam kubur. Tapi ingat, sekali lagi ini di alam kubur, ya, dan bukan di alam dunia. Dan Nabi SAW dari sisi dari sisi alam dunia kita katakan sudah wafat. Ya, beliau sudah wafat. Maka tidak benar kalau ada sebagian orang yang meminta-minta kepada beliau di dekat kubur beliau atau jauh dari kubur beliau. Ya, enggak benar. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini di penjelasannya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad itu sudah wafat. Ini menjelaskan perkataan Abu Bakar As-Siddiq tadi. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kata Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan ini, wala yazal katsiru minadh dhalal az-zaighin al-munharifin an siratilillahil mustaqim la yadhaluna yusiruna ala sarfi haqqillahi linabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi min ibadillah. Terus-terusan banyak orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tersimpangkan, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Mereka terus-terusan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang merupakan hak Allah berupa peribadatan, ya, lin nabi wa li ghairihi min ibadillah. Baik itu kepada nabi atau kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Mereka beribadah, berdoa kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau kepada nabi, kepada rasul, kepada malaikat. Dan ini enggak boleh, ya. Yad'unahum wa yastaghitsuna bihim. Kata Syekh Abdul Razak, mereka berdoa minta kepada Rasulullah, kepada malaikat itu, beristighotsah kepada mereka. Wa yatlubuna minhum, dan mereka minta-minta dari mereka. Minta-minta dari mereka kebutuhan-kebutuhan hajat. Wa yu'raduna 'alaihimul hajat wa raghabat wa talabat. Kata Syekh Abdul Razak, dan mereka sampaikan hajat mereka, kebutuhan mereka, permintaan-permintaan mereka kepada orang-orang yang sudah mati itu. Bal ba'dhum yusirul makatib ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Syekh Abdul Razak. Beliau pengajar di Masjid Nabawi, ya, mengetahui mungkin fenomena-fenomena ini ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ba'dhum yursilul makatib ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka melemparkan surat-surat
melemparkan kertas-kertas ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya uridu waladan, uridu malan, uridu sihatan, uridu afiatan ila akhirih. Saya pengen anak, saya pengen harta, saya pengen kesehatan, saya pengen keselamatan dan lain sebagainya. Ya, mungkin dijumpai seperti itu di masa lalu. Sekarang sih kayaknya sudah dijauhkan. Orang tidak bisa langsung mendekati pagar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjaga. Dulu memang saya pernah lihat di beberapa video-video lama itu bisa mendekat. Dan kalau mau nyemplungin surat mungkin. Dan dulu mungkin banyak surat-surat seperti itu yang dicemplungkan oleh orang-orang yang tidak paham ini. Mereka minta kepada Rasul dikirimin surat itu. Ya. Nah, mereka kemudian mengatakan Rasulullah SAW saja bisa menjawab solawat, melihat solawat, maka ini kita nggak bisa diinikan, enggak. Ya, solawat dan tidak disebutkan dengan yang lainnya. Itu kekhususan Nabi SAW. Bukan baca surat-surat kalian. Atau ada sebagian orang mengatakan pernah ke kubur Rasul, kemudian lihat Rasul SAW bangkit, ya megang kaki dia ini. Subhanallah, cerita-cerita yang khurafat, ya, cerita-cerita yang takhayul, ya, bahkan mungkin cerita-cerita dusta, ya. Dan ini bisa masuk kepada kesyirikan. Ya kan yang diminta Nabi SAW, hatta minta sama Nabi SAW yang sudah wafat. Kalau beliau masih hidup, boleh. Banyak para sahabat datang ketika beliau SAW masih hidup, ya, minta, ya Allah, wahai Rasulullah, mintakan ampun pada saya. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah agar diberikan kesembuhan pada saya. Wahai Rasulullah, dan lain sebagainya. Banyak para sahabat. Namun ketika beliau SAW wafat, tidak ada yang datang-datang seperti itu kepada kubur Nabi SAW, kemudian minta macam-macam kepada Nabi SAW. Enggak ada. Ya, mereka semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta bahkan sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab di masa Umar, yang diminta justru Abbas, pamannya Nabi SAW, dan Abbas masih hidup, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan, minta didoakan. Karena Umar menganggap Abbas orang yang soleh di antara mereka. Maka diminta Abbas ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta didoakan kepada Allah oleh orang-orang yang masih hidup. Tolong doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Tolong doakan sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Tolong doakan sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan jodoh saya, misalnya. Tolong doakan sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan atau memudahkan saya untuk mempunyai anak keturunan. Kepada orang yang kita anggap soleh, baik, mungkin kiai, mungkin ustadz, dan dia masih hidup, boleh. Tapi kalau sudah wafat nggak boleh. Hatta Nabi SAW jangan, nggak boleh. Bahkan sahabat nggak ada yang seperti itu kepada kuburan Nabi SAW. Ya. Maka disebutkan bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, ketika melewati kuburan Nabi, beliau hanya mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah. Semoga keselamatan kepada engkau wahai Rasulullah. Mengucapkan salam kepada Nabi. Semoga keselamatan kepada engkau wahai Abu Bakar. Semoga keselamatan kepada engkau wahai ayahku. Karena di situ kuburan mereka bertiga. Ini kuburan Nabi SAW, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Maka ini tidak disyariatkan, satu perbuatan yang tidak disyariatkan untuk meminta kepada Nabi SAW setelah beliau SAW wafat. Disebutkan lagi di penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan ada fenomena lagi yang sebagian orang melakukan permintaan kepada Nabi SAW setelah beliau wafat dengan sebuah ayat yang kadang mereka baca terlebih dahulu sebelum minta kepada Nabi SAW. Kata Syekh Abdul Razak, kita bacakan di sini, walihadza yukhti'u ba'dun nas wa yaqra'ul ayah wa yunazziruha fi ghairi babiha. Karenanya keliru sebagian manusia. Mereka membaca sebuah ayat dan mereka menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Ayat itu di surat An-Nisa ayat ke-64.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, seandainya mereka manusia-manusia itu ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, yakni berbuat dosa, ja'uka, seandainya mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, mereka minta tolong, mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Ayat ini berbicara demikian, dan mereka menempatkannya untuk mereka, padahal bukan. Ini bukan cerita untuk semua orang. Ya, kata Syekh Abdul Razak, seandainya mereka, jadi ayat ini, seandainya mereka ketika dosa datang kepada engkau wahai Rasul, kemudian minta ampun pada Allah, mereka pun beristighfar, dan mereka minta kepada engkau agar engkau memintakan ampun pada Allah untuk mereka. Ayat ini untuk ketika Rasul masih hidup, tapi kemudian disebutkan atau disebut-sebut ketika Rasul sudah wafat, jadi nggak pas. Ayat ini untuk orang-orang munafik sebenarnya, yang seandainya mereka mau minta ampun sama Allah, Allah akan mengampuni. Tapi mereka nggak mau begitu. Ya, maka kita teruskan. Fayaqra'una al-ayah inda qabrihi, tsumma yaqulun istaghfir lana ya Rasulullah. Mereka baca ayat ini di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan istaghfir lana ya Rasulullah. Tolong ampuni, tolong mintakan ampun untuk kami wahai Rasulullah. Mintakan ampun, tolong ya Rasulullah, mintakan ampun sama Allah. Enggak boleh. Ya, yang boleh ya Allah, ampuni kami. Ya. Bahkan sholawat saja bukan minta sama Nabi. Sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, berikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah agar Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu bukan kita minta sama Rasulullah, bukan. Kita minta sama Allah agar Allah memberikan keutamaan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat ini. Diberikan keutamaan dan kemuliaan di akhirat. Minta sama Allah. Ya. Maka mereka begitu. Istaghfir lana ya Rasulullah. Setelah membaca surat tersebut, ayat tersebut, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong mintakan ampun kepada kami. Mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Hadhihi laisa minal umuril masyru'ah, kata Syekh Abdul Razak, ini bukan perkara yang disyariatkan. Walakana sahabatu yaf'aluna dzalika itlaqan, dan tidak ada satupun sahabat yang pernah melakukan perbuatan semacam itu. Tidak ada. Hadza kana fi hayatihi. Ayat ini berkaitan dengan sesuatu yang ada pada masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiyaqu hadhil ayah ma yaqra'uha fi suratin nisa yajidu annaha tata'allaqu bil munafiqin. Dan konteks ayat ini, siapa yang membacanya di surat An-Nisa, dia akan dapatkan bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang munafik. Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka, orang-orang munafik itu, ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, datang kepada engkau, fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Jadi orang munafik, ya, fayati unas yanziluna hadhil ayah bighairi babiha wa yalghuna ayatin katsiratan wa haditsa alidatan tsabitatan an nabiyina tajalla hadzal maqsud. Ya. Kemudian kemudian datang orang-orang yang mereka menempatkan ayat ini bukan pada tempatnya. Dan kemudian mereka tidak peduli banyak ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bertentangan dengan maksud ini, bertentangan, sangat banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang bertentangan dengan maksud mereka. Ya, mereka jadikan ini yang aslinya untuk orang munafik, kemudian dijadikan ke mereka, kemudian menjadi dalil. Boleh tuh lihat, ya, orang-orang disuruh untuk datang ke Rasul, kemudian istighfar sama Allah, kemudian minta ampun, minta tolong Rasul untuk mengampuni, ya, agar Allah mengampuni. Ya, maka boleh juga dong setelah Nabi mati, kan gitu. Padahal banyak ayat dan hadis yang bertentangan dengan itu. Ibnu Umar as-sahabi jalil kana idza jaa qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam zairan la yazidu ala ay yaqul assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Abata, thumma yansarif. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Ibnu Umar
ya para Ibnu Umar, seorang sahabat yang mulia, bahwa apabila beliau datang ke kubur Nabi SAW untuk berziarah, beliau tidak menambah dari ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, semoga keselamatan untukmu wahai Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abatah, semoga keselamatan untukmu wahai bapakku. Karena Umar bin Khattab, ayah beliau, juga dikubur di situ. Tsumma yansarif, kemudian beliau pergi. Begitu saja Ibnu Umar, sahabat yang mulia, tidak minta-minta sama Rasulullah, apalagi sama Abu Bakar, apalagi sama Umar. Maka ini jangan sampai kita terjerumus kepada kesalahan-kesalahan, kekeliruan akidah yang bahkan bisa fatal akibatnya apabila seseorang melakukan hal tersebut dengan sadar betul-betul dan paham betul-betul itu kesyirikan kepada Allah, kemudian dia melakukannya, ini bisa fatal akibatnya, bisa menjerumuskan dia kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah. Walaupun yang diminta itu Nabi SAW, tidak boleh. Bukankah orang-orang Nasrani sesat karena mereka menuhankan, menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Maka bukan tidak mungkin ada orang-orang yang sesat karena menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sekutu selain Allah dalam ibadah, dalam doa. Bukan tidak mungkin. Orang-orang Nasrani sesat karena menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sekutu selain Allah dalam ibadah, dalam doa. Mereka minta-minta juga kepada Nabi Isa, beribadah juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, bukan tidak mungkin ada orang-orang yang bisa sesat, bisa menyimpang, ya, karena mereka menjadikan Nabi SAW sekutu selain Allah dengan minta-minta, dengan berdoa kepada Nabi SAW, dan ini tidak boleh. Rasulullah SAW wafat, namun ajaran beliau, syariat beliau, agama beliau tegak, ya, tegak, dan beliau sudah menyampaikan semuanya, ya. Maka disebutkan oleh penulis Hafi'i rahimahullah ta'ala, wa dinuhu baqin, dan inilah agama beliau tetap baqin, tetap ada terus, ya. Rasulullah wafat bukan berarti sholat stop. Rasulullah SAW wafat bukan berarti stop kita zakat. Rasulullah SAW wafat bukan berarti stop kita amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan yang lainnya, stop puasa, enggak. Dan ini sebagian orang ada yang memahami demikian, wabil khusus dalam urusan zakat. Ketika Nabi SAW wafat, ada sebagian suku-suku Arab, ya, kabilah-kabilah Arab yang tidak lagi mau membayar zakat. Kenapa? Nah, Rasulullah sudah wafat, Muhammad sudah wafat, kita bayar zakat ke Muhammad. Muhammad wafat, sudah selesai, kita nggak bayar zakat lagi. Mereka menganggap bahwa zakat itu sesuatu yang dibayarkan kepada Nabi SAW. Padahal bukan, konsepnya bukan begitu. Zakat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, diberikan orang kaya kepada waliul amr, diolah untuk didistribusikan kepada fakir-fakir miskin, kepada orang-orang miskin. Begitu konsepnya zakat. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpin kaum muslimin, maka dia mengurus zakat kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, menerima zakat dan menyalurkannya kepada mustahiknya, kepada orang-orang yang berhak. Ya, maka ini kesalahan konsep ini kemudian terjadi sepeninggal Nabi SAW. Kita tahu sepeninggal Nabi SAW kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, pengganti Nabi SAW. Kemudian di masa beliau ini terjadi demikian. Sebagian orang mengingkari untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Ya. Kalau mereka mau kembali bayar zakat, maka sudah selesai dan mereka disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, akan diperangi. Seperti peperangan orang-orang yang murtad karena mengingkari kewajiban zakat. Ya, maka ini bahaya, mengingkari kewajiban syariat walaupun melakukannya, apalagi tidak melakukannya bisa menyebabkan seseorang keluar dari iman, keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pembahasan bahwa setelah wafat agama Nabi SAW tetap, ya, tidak berubah, dan syariat Islam ini tetap wajib dijalankan oleh kaum muslimin. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Silakan para sahabat ANB sekalian, apabila ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa maka nanti bisa kita tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain atau kita cari tahu dulu jawabannya. Wallahu alam, silakan jika ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Ada? Ada, Mas? Iya, kalau begitu kita cukupkan jika tidak ada. Ada pertanyaan, Mas? Belum ada ya? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.